Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Suma Herbal. Teman-teman, pagi ini saya akan membahas masalah makanan-makanan yang aman buat orang diabetes. Dan tentunya ini juga atas pertanyaan para member-member, para pasien-pasien yang ada di grup saya ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, Ibu, pisang kepok boleh nggak? Sebenarnya pisang itu dari video saya yang dulu sudah saya jelaskan ya teman-teman. Pisang apapun itu sangat tinggi karbonya. Jadi kalau kalian jatahnya hanya 20 gram per hari, nah pisang kepok ataupun pisang apa aja itu satu buah itu bisa 26 gram, kurang lebihnya segitu ya. Kalau dia besar ya lebih gede lagi, kalau dia lebih kecil ya lebih ringan lagi, tapi nggak jauh dari 26, 24 sampai 29. Dan kalau pisang yang sudah direbus, Bu, ini ada lagi pertanyaannya ya. Kalau sudah direbus itu bahkan lebih lagi. Satu pisang kepok 100 gram lah ya, pokoknya 100 gram deh. Mau 2, mau 3, yang penting ditimbang 100 gram. Dikukus. Nah, itu karbonya menjadi 45 gram. Wow, tinggi banget. Hati-hati ya teman-teman. Nah, itulah. Jadi teman-teman, kalau kalian kepengen makan pisang, hati-hati ya. Jadi caranya tuh sebenarnya mudah banget. Caranya untuk mengecek karbo itu aman gak itu, daripada kalian bertanya dan jawabannya itu masih besok, lebih baik kalian cek sendiri. Maaf ya, saya sambil sarapan teman-teman. Ini sarapannya apa, Bu? Ada yang bertanya. Oke, saya jawab ya. Ini adalah pizza nih. Ini pizza teman-teman. Saya coblos. Tuh. Ini pizzanya terbuat dari tepung almond, keju, nggak pakai terigu, nggak pakai hal-hal yang tinggi karbonya. Jadi ini rendah karbo ya. Tapi walaupun begitu, almond masih ada karbonya ya teman-teman. Keju juga masih ada. Jadi kita harus hati-hati juga makan. Semua itu ada batasannya ya. Jadi teman-teman, kita walaupun diabetes, jangan sedih, jangan putus asa, karena kita masih boleh makan yang lebih enak-enak daripada mereka yang nggak DM. Kemudian talas, oh ya ada pertanyaan nih, talas berapa Bu karbohidratnya? Talas hampir sama dengan singkong ya teman-teman, tinggi juga. Ya sekitar segitulah, di bawah nasi sedikit ya, nggak jauh bedanya. Jadi hati-hati kalau kalian pengen makan talas, kepingin banget ya, cukuplah 20 gram saja. 20 gram itu seberapa Bu? Ada yang bertanya gitu. 20 gram itu seandainya di sendok itu 2 kali suap. Nih misalnya di garpu gini ya, 2 kali suap itu udah 20 gram. Misalnya kalian kepingin. Nah ada lagi nih orang yang usil nanya, emangnya talas bisa di sendok? Bisa dong, talas dihancur-hancurin, mungkin mau dibikin getuk ya kan. Nah kita sendok bisa gitu ya. Oke, itu nggak penting, yang penting karbohidratnya itu kita cari yang rendah. Dan ini kita juga masih bisa nih makan roti flaxseed. Ini dari tepung flaxseed teman-teman, tuh. Tapi saya sudah kenyang banget, saya nggak akan makan lagi ya, takut nanti karbohidrat saya kebanyakan. Tuh. Ini kemarin terbuat dari tepung flaxseed sama keju, kemudian sama susu sedikit sekali, garam, telur, baking powder, udah diunter-unter lalu di oven, nggak pakai mentega supaya mekar. Nah setelah mateng
Saya kasih coklat, ini coklat selai coklat tuh, terus saya taburin dengan keju parut. Nah itu enak banget kan, enak sekali, boleh kita tuh makan enak-enak boleh ya. Jadi jangan salah loh, orang diabetes itu boleh makan enak-enak, yang penting rendah karbo. Contohnya apa saja? Nah, disinilah letaknya, pentingnya kalian harus ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Kalian bisa masuk, lihat deskripsi saya itu ada nomor WA saya, kalian bisa nanya-nanya syaratnya apa untuk ikut diet mentoring ya. Supaya kalian bisa sembuh tuntas gitu loh. Jadi orang diabetes itu banyak banget ya di Indonesia itu, ya ampun, banyak banget, dan mereka itu menyerah dengan pengobatan konvensional. Jadi penyembuhan di Zuma Herbal ini tanpa obat. Untuk nurunin gula darah itu tanpa obat, cukup jaga nutrisi. Lalu herbalnya tetap diperlukan itu untuk radangnya, radang pankreas, radang prostat. Kemudian kalau kalian punya keluhan yang lain, misalnya liver, gagal ginjal, nah itu di situ diperlukan herbalnya. Tapi kalau kalian hanya DM saja tanpa komplikasi, itu cukup merubah nutrisi aja, merubah isi piring kalian aja, itu aja sudah cukup. Nah caranya itu bagaimana? Caranya kalian harus ikut diet mentoring, biar jelas, biar nggak salah makan. Saya punya tetangga, seorang nenek, gula darahnya itu saya nggak tahu berapa, akhirnya dia itu diamputasi. Tetangga jauh ya, yang cerita ini adalah teman saya, teman ngaji. Nah, sebelum diamputasi itu, orang teman saya ini cerita sama saya, Mbak, orang ini loh Mbak, mau diamputasi Mbak. Terus saya diem aja, saya kalau mau nolong ya belum tentu dia percaya kan. Kan dari awal kita nggak kenal, belum tahu dia saya siapa dan bagaimana metode penyembuhan saya. Ya saya nggak mungkin dadak-dadak ke rumahnya langsung nganjurin gitu, belum tentu saya diterima. Nanti kalau ada apa-apa saya disalahin ya kan. Jadi ya saya diem aja gitu. Nah ternyata benar, setelah diamputasi, nenek itu ternyata benar diamputasi, dan teman saya itu lapor lagi. Mbak Yuyun, itu orang Padang yang manggil saya tuh Mbak Yuyun, padahal saya udah tua loh. Kalau orang Padang kan gitu ya, suka manggilin mbak-mbakan. Mbak Yuyun, nenek itu bener-bener sudah diamputasi, terus kakinya tuh dibawa pulang. Ih, ngeri banget, dikubur katanya. Saya juga ikut, gimana gitu ya, rasanya hati saya tuh hancur, tapi saya gak bisa nolong karena belum tentu orang itu percaya sama saya gitu loh. Tapi kalau dia sudah melihat YouTube saya, mungkin melihat ngikutin YouTube saya terus berbulan-bulan, mungkin dia baru percaya. Itu saya belum bikin YouTube ya teman-teman, belum punya channel YouTube, maksudnya belum bikin kayak gini. Sudah punya tapi saya nggak bikin. Kemudian akhirnya 2 minggu kalau nggak seminggu setelah itu nenek itu meninggal. Nah ternyata nggak menolong kan. Nah itulah, tapi ya semua orang tuh kodarnya beda-beda. Nenek itu mungkin meninggal memang sudah kodarnya, ada juga yang sembuh ya, ada juga ya, semua itu ada kodarnya masing-masing. Tapi yang penting penanganan diabetes itu memang harus pola makan dirubah, itu aja. Jadi teman-teman ya, banyak sekali orang curhat di grup-grup itu, di sosmed. Saya kasih tahu ya, niat saya itu hanya menolong, saya kasih tahu Anda. Jadi untuk orang yang diabetes itu adalah kebanyakan gula di dalam tubuh kamu. Dari gula-gula yang menumpuk bertahun-tahun dengan kebiasaan makan orang Indonesia yang makan nasi, tepung-tepungan, ya kan? Karbohidrat, semua karbohidrat itu dari tepung, dari roti tawar, dari umbi, dari talas, dari singkong, itu semua berubah menjadi gula di dalam tubuh. Nah akhirnya jika tubuh kita itu sudah kewalahan mengurusi gula-gula tersebut, pankreas kita itu capek lalu rusak. Kalau sudah rusak, kata dokter, kata medis, itu nggak bisa disembuhkan kalau kerusakannya parah ya. Tapi kalau kerusakannya belum parah, dengan perubahan nutrisi yang cocok, yang bagus, yang defisit gula, itu bisa. Saya sudah membuktikan dan banyak banget pasien saya yang sembuh. Nah, saya berani ngomong begini karena saya sudah ngalamin gitu loh.
diri saya sendiri, bahkan pasien-pasien saya yang sudah saya dampingin dengan mengubah pola makan, itu mereka bisa normal. Kalau dia tuh normal dan terus gulanya tuh normal, pola makannya bagus, defisit gula, tidak memasukkan gula ke tubuh, karena tubuh kita itu sudah tidak bersahabat lagi dengan gula. Nah akhirnya ya dibilang apa, kalau sudah normal terus ya sudah sembuh kan. Ketika saya ngomong sembuh tuh banyak orang yang komplain, weh diabetes tuh nggak bisa sembuh tahu. Banyak banget ketika saya itu ngomong di grup saya ada grup ya, obat herbal ampuh namanya teman-teman ya, di Facebook, dengan member udah 400.000. Ketika saya ngomong kalau diabetes saya itu sembuh, mereka itu pada ngomong diabetes tuh nggak bisa sembuh bu. Sekarang buktikan aja, kalau kamu DM 600 datang ke sini, kalau sampai dalam 2 bulan itu nggak turun, boleh deh kamu ngapain saya gitu ya. Tapi kalau kalian benar-benar ngikutin diet saya loh ya, diet saya itu diet mirip keto. Jadi walaupun saya nggak namain diet saya itu keto, tapi saya itu mirip banget dengan diet keto, cuman agak longgar ya. Kita masih boleh makan sayuran hijau, makan sayuran-sayur seperti jamur yang sehat-sehat itu boleh ya. Karena apa? Karena kita juga memikirkan organ yang lain. Gak hanya gula darah tok yang harus diturunkan, BAB-nya gimana? Kalau kita nggak makan sayur berarti kurang serat dong, ya kan? Nah di sini memang walaupun sudah boleh makan sayur tuh masih banyak orang yang nggak bisa BAB. Nah saya punya solusi teman-teman. Ini ada namanya flaxseed. Flaxseed itu seperti tepung gandum tapi dia itu karbonya 0. Kok bisa bu? Nah kan kalian belum tahu kan, makanya masih banyak banget makanan-makanan yang sehat, yang aman buat orang diabetes tapi tidak di-share di masyarakat. Nah di sini saya mau nge-share biar kalian tahu semuanya ya. Jadi flaxseed ini dia itu karbohidratnya itu sebenarnya tinggi, 70 sekian. Tapi seratnya dia juga 70 sekian, jadi 0 akhirnya. Gitu. Nah, tepung flaxseed ini kalau kalian konsumsi, BAB-nya itu dijamin lancar. Dan kabar baiknya saya sudah bikin ya. Saya sudah bikin yang saya kasihkan ke pasien-pasien saya yang tidak bisa BAB itu. Langsung itu. Sekarang minum nih sehari 3 kali, besoknya lihat aja, maaf bisa mencret malahan kalau kebanyakan. Nah gitu. Nah tepung flaxseed itu juga bisa untuk roti. Ini tadi kan saya bilang dari tepung flaxseed nih, untuk roti, untuk campuran bikin kulit pizza, untuk es panada, untuk macam-macam deh pokoknya. Jadi bagus banget flaxseed ya. Belinya di mana bu? Belinya di Shopee banyak, di online ya. Nanti kalian cari aja sendiri ya. Kalau kalian kepengen produk yang sudah jadi dari Zuma Herbal ya, kalian cari aja linknya di deskripsi saya ya. Nah oke teman-teman, ini ada lagi artikel saya nemu, tapi ini sudah saya jawab tadi ya. Banyak banget jawaban-jawaban saya yang bisa dimasukkan, yang bisa untuk menjawab mbak ini ya. Ini mbak ini curhat, adik aku usia masih sangat muda, kena gula darah sampai 700 bun. Keluarga juga sempat kaget, yang tadinya badannya seger sekarang jadi kurus banget. Itu akibat minum-minuman yang manis-manis, maaf, kayak minuman titik-titik-titik disingkat Tumari titik-titik, terus apa ini, Nutri titik-titik, dan minuman saset lainnya. Sekarang baru pulang dari rumah sakit bun, tapi harus suntik insulin. Suntik insulin sendiri. Gimana bun, apakah gula darah itu bisa sembuh? Apa bisa adikku badannya seger kembali, gemuk lagi karena udah kerempeng banget? Gimana makannya bun? Tepung-tepungan dah dihindari, bahkan sampai puasa pas dicek tapi masih 300. Kalau tipe DM tipe 1 itu dengan metode
diet keto, Zuma keto ini nggak bisa ya Mbak, maaf. Memang harus tergantung insulin. Tapi kalau ketahuannya sakit DM-nya tuh baru, insya Allah sih itu karena DM salah makan ya, karena pola makan. Jadi bisa. Makanya ikuti video saya terus, dan bila Anda kurang jelas, Anda perlu pendampingan, Anda bisa mencari nomor saya di deskripsi. Itu tadi ya, pokoknya kita harus menghindari karbohidrat tinggi. Karbohidrat tinggi itu seperti kentang, singkong, talas, ubi, jagung, sego jagung, sego ampok juga ya, sego tiwul. Semuanya umbi-umbian yang dia itu tumbuhnya di bawah tanah, itu karbonya tinggi ya. Tapi ada juga umbi yang rendah karbonya, yaitu umbi labu parang. Labu parang bukan umbi ya, saya rasa dia tumbuhnya di atas bumi kan. Nah, makanya dia boleh karena karbonya juga lumayan. Tapi kita dibatasi ya teman-teman. Yang paling aman ya itu sayuran hijau gitu. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja. Jika Anda benar-benar ingin serius pengen sembuh dari diabetes, cepetan hubungi saya ya. Karena kalau Anda mengulur-ngulur waktu, kalau sudah gula 700, aduh, 3 bulan lagi, atau jangankan 3 bulan, sebulan lagi aja tuh sudah akan naik terus, dan kerusakan organ tuh akan semakin merajalela. Oke, sampai jumpa.